Selamat pagi Bu, perkenalkan saya Dr. Oka yang menjaga poli hari ini. Apa benar dengan Ibu Susi? Oke. Ibu Susi ini dengan adik Budi ya? Iya. Ibu Susi datang dengan ini ya Bu, apa benar dengan adik Budi yang sering rewel ya Bu? Oke, baik Bu. Di sini tadi nama lengkap adiknya siapa Bu? Oke. Usianya sudah berapa Bu? Udah berapa tahun? Oh, baru 6 bulan. Oke. Adik Budi laki-laki ya Bu? Kalau ibu sendiri nama lengkapnya siapa Ibu? Kalau suami Bu? Alamatnya di mana Bu? Ibu tinggal di mana? Kalau boleh Bu, Ibu bisa menyebutkan nomor yang bisa dihubungi Bu. Ya, siapa tahu nanti ada sesuatu yang ingin disampaikan, kita bisa memberitahu Ibu lebih cepat Ibu. Baik Ibu, kalau boleh tahu adik Budi selain rewel mungkin ada keluhan apa Ibu? Itu lokasinya di mana Ibu? Sudah terjadi seberapa lama Ibu? Sudah 3 tahun, sudah 3 bulan yang lalu. Itu selama terjadi hal seperti itu dia berlangsung berapa lama biasanya? Itu rasanya seperti apa? Apakah maksudnya adik Budi kelihatannya dia merasakan seperti apa ya? Apa ada hal yang membuat masalah ini atau membuat keluhannya ini muncul Ibu? Mungkin ada sesuatu yang Ibu atau adik Budi lakukan untuk meredakan keluhan yang dialami adik Budi? Baik Ibu, di sini adik Budi mengalami memar ya Ibu di sekitar lengan kanannya. Kemudian itu sudah terjadi 3 bulan yang lalu dan juga memarnya ini masih terjadi sampai sekarang ya Ibu. Dan memarnya sekarang sudah konsistensinya berwarna ungu ya Ibu. Serta faktor pemicunya waktu itu terjadi benturan ya seingatnya Ibu ya. Oke. Oh, pernah dan juga pernah dikasih obat pereda nyeri ya Bu. Sebelumnya apakah pernah mengalami riwayat infeksi Bu? Mungkin alergi atau pernah membawakan adik Budi ke rumah sakit sebelumnya? Ataukah adik Budi ada pernah riwayat operasi Bu? Oke. Kemudian Ibu sebelumnya waktu melahirkan adik Budi, kalau boleh tahu di umur kandungan berapa Ibu? Normal ya Ibu? Tidak ada komplikasi ya Ibu ya selama melahirkan, selama kehamilan juga. Waktu adik Budi lahir langsung nangis ya Ibu? Berat badan lahirnya? Oke, normal ya Ibu. Kemudian tumbuh kembangnya adik Budi sendiri, apakah ada masalah di pergerakan Ibu? Ada ya. Adik Budi sekarang sudah bisa mengucapkan kata-kata. Dengan adik Budi kan punya teman bermain ya Ibu. Apakah dia aktif secara sosial atau bermain dengan temannya? Untuk riwayat nutrisinya Ibu, mungkin adik Budi kalau boleh tahu beri ASI eksklusif sampai umur berapa? Setelah itu Ibu beri makanan pendamping ASInya itu apa Bu? Makanannya apa? Kalau makan adik Budi sendiri boleh diceritakan Ibu berapa kali sehari? Apakah ada buku KIA Ibu? Kita mau melihat riwayat imunisasi atau Ibu bisa menyebutkan adik Budi sudah imunisasi berapa kali?
Dan lingkungannya sendiri Bu, apakah ada orang yang merokok atau mungkin lingkungannya terpapar asap rokok Bu? Apakah ada Ibu memelihara hewan? Nggak ada Bu. Untuk airnya sendiri atau sanitasi, Ibu menggunakan air apa itu? Oke. Baik Ibu, untuk selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan fisik ya Ibu. Nanti adik Budi akan saya tempatkan di tempat pemeriksaan fisik. Baik. Baik, di sini saya akan melakukan pemeriksaan fisik untuk adik Budi. Yang pertama adalah pemeriksaan tanda vital dengan menggunakan tensimeter dan juga stetoskop. Saya akan melakukan pengukuran tekanan darah. Namun di sini karena tensimeternya adalah child, tidak pas dengan adik Budi, yaitu mungkin bisa digunakan infant ataupun neonatus. Karena tensimeter tidak pas, maka kita tidak. Saya di sini mengumpamakan kalau melakukan pengukuran tekanan darah dengan menggunakan tensimeter, yaitu sama seperti orang dewasa. Tensimeter akan dililitkan di lengan atas dari adik Budi, kemudian diukur, dikembungkan, kemudian diukur didengarkan menggunakan stetoskop, dan hasil normalnya bisa di rentang antara 60 sampai pun 100 tekanan sistolik dan 30 sampai 60 tekanan diastolik. Kemudian saya akan mengukur suhu tubuh dengan menggunakan termometer. Untuk metodenya itu bisa dilakukan di aksila maupun di rektal. Nah, suhu yang normal itu sama hampir seperti suhu orang dewasa, yaitu 36,5, di atas 36,5. Kemudian menghitung frekuensi denyut jantung dengan tepat menggunakan stetoskop. Jadi dengan menggunakan stetoskop saya akan menghitung denyut jantung dari adik Budi. Oke, kemudian selanjutnya saya akan melakukan penghitungan frekuensi nadi di arteri radialis. Oke, kemudian selanjutnya saya akan melakukan menghitung frekuensi nafas pada adik Budi. Di sini tidak ada nampak seperti takipno ataupun retraksi, jadi normal. Kemudian frekuensi napasnya juga normal, dan juga perfusi kapiler dengan cara uji kapiler yaitu CRT. Saya akan menekan jari adik Budi selama 5 detik dan melihat apakah warnanya akan kembali selama 2 detik, di bawah 2 detik. Di sini normal. Kemudian selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan head to toe. Yang pertama adalah pemeriksaan wajah. Di sini saya akan melihat menginspeksi wajah adik Budi, apakah wajah tampak simetris. Kemudian saya juga akan memperhatikan apakah ada kelainan pada wajah seperti kelainan khas pada Down syndrome. Kemudian saya akan memeriksakan pemeriksaan kulit, kondisi kulit dari adik Budi, apakah warnanya seperti apa, turgor, icterus, apakah ada icterus, cyanosis, ruam ataupun bercak lahir. Kemudian selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan kepala dengan cara menginspeksi bentuk kepala. Kemudian saya akan memeriksa ukuran fontanel. Oke. Dan juga ukuran sutura, memeriksa sutura dan juga molding, dan juga apakah ada kaput suksadenum, dan juga apakah ada hematoma sefal. Nampaknya tidak ada. Selanjutnya saya akan memeriksa mata, yaitu saya akan melihat posisi mata dari adik Budi. Kemudian saya akan menggunakan senter
untuk memeriksa refleks cahaya. Oke, selanjutnya saya akan apakah ada tanda infeksi dari mata Dek Budi. Oke, nampaknya tidak ada. Kemudian tidak ada leukoria dan juga hemoragi retina. Selanjutnya saya akan memeriksa telinga dari Dek Budi dengan cara saya akan melihat posisi telinganya normal, kemudian bentuknya tidak ada apakah ada segret atau tidak, kemudian apakah ada bagus refleks suara, kemudian apakah ada sinus preaurikular, nampaknya tidak ada. Selanjutnya saya akan memeriksa hidung Dek Budi, apakah ada patensi, apakah ada sekret, apakah ada atresia coana, apakah ada pernapasan kuping, kemudian apakah ada deviasi septum, nampaknya tidak ada. Selanjutnya saya akan memeriksa mulut dari Dek Budi, apakah ada bibir sumbing, apakah palatumnya seperti apa. Kemudian saya akan memasukkan tangan saya untuk mengecek refleks isap. Nah, kemudian saya akan melihat apakah ada kandidiasis dan makroglossia. Selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan dada dengan cara inspeksi terlebih dahulu, apakah dadanya simetris dan juga gerakan pernapasannya seperti apa. Selanjutnya saya akan melakukan perkusi. Di sini saya akan melakukan perkusi seperti orang dewasa dengan membandingkan sisi kanan dan kiri. Nampaknya suaranya sonor semua, jadi aman. Kemudian selanjutnya saya akan melakukan palpasi dengan palpasi dinding dada, yaitu untuk memperhatikan kesimetrisan dari dinding dada, kemudian ekspansi paru, kemudian saya akan mendeteksi fremitus taktil. Oke, selanjutnya saya akan mengecek apakah ada nyeri tekan. Apakah ada nyeri tekan? Tadi dari ekspresi Dek Budi bisa terlihat apakah ada nyeri tekan atau tidak. Kemudian selanjutnya saya akan melakukan auskultasi dengan menggunakan stetoskop untuk memeriksa suara nafas. Apakah ada suara untuk dari paru, apakah ada suara rongki ataupun enggak. Kemudian dari jantung apakah ada suara S3 murmur ataupun tidak. Oke, nampaknya tidak ada suara yang aneh atau yang patologis. Kemudian selanjutnya saya akan memeriksa paru, yaitu menginspeksi pola napas, palpasi fremitus, frekuensi suara paru, dan juga auskultasi apakah ada wheezing. Tadi nampaknya tidak ada semua. Kemudian untuk pemeriksaan jantung, saya juga menginspeksi impuls prekordial, palpasi trill, perkusi batas jantung, dan juga auskultasi murmur. Nampaknya tidak ada kelainan juga tadi. Selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan abdomen, yang mana akan saya awali dengan inspeksi, yaitu saya akan melihat apakah abdomen ini rata ataupun apa tampak distensi. Nah, di sini abdomen dari Dek Budi normal. Kemudian memeriksa tali pusat untuk menilai apakah tampak segar atau layu, dan juga apakah terdapat tanda perdarahan. Nampaknya tidak ada kelainan sama sekali. Kemudian untuk selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan auskultasi dengan memeriksa bising usus abdomen dari Dek Budi. Oke, di 9 regio. Oke, nampaknya tidak ada bising usus, tidak ada suara bruit maksud saya. Kemudian selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan perkusi. Sini saya akan melakukan di 9 regio. Sambil apakah suaranya timpani
di daerah hepar itu suaranya redup, kemudian serta lien itu juga suaranya redup dan tidak ada hepatomegali ataupun splenomegali. Kemudian selanjutnya untuk palpasi, saya akan melakukan palpasi superficial terlebih dahulu untuk menilai tonus otot dinding perut dan juga mendeteksi apakah adanya hernia. Kemudian saya akan melakukan palpasi dalam untuk menilai apakah ada organ, apakah ada massa di intraabdomen dan apakah ada hepatomegali ataupun splenomegali. Nampaknya tidak ada. Selanjutnya karena adik Budi adalah cowok, di sini saya akan memeriksa genitalia eksternalnya dimulai dari panjang penis, apakah 3-4 cm, normalnya 3-4 cm, nampaknya adik Budi sekitar seperti itu. Kemudian lebarnya 1-1,3 cm. Kemudian saya akan menggunakan kasa steril, namun di sini tidak ada, untuk memeriksa posisi lubang uretra dari adik Budi, apakah lubang uretranya tepat di depan ataupun mungkin terjadi hipospadia. Lalu prepulsionnya tidak boleh ditarik karena akan menyebabkan fimosis. Skrotum juga saya harus palpasi untuk memastikan jumlah testis ada 2. Oke, kemudian selanjutnya saya akan memeriksa anus dari adik Budi. Permisi adik Budi, mungkin bisa berbalik. Nah, di sini saya akan memeriksa posisi dari anus, apakah tepat di posisinya atau tidak, apakah ada patensi, fistula, refleksi anal, kemudian apakah adanya stenosis atau atresia. Selanjutnya saya akan memeriksa tulang belakang, memeriksa kelengkungan dari tulang belakang. Di sini nampaknya tidak ada kelainan. Kemudian apakah ada spina bifida, nampaknya tidak ada juga lipoma dan juga lesung sakral nampaknya tidak ada, dan tanda neurologis lainnya tidak terlihat gangguan. Kemudian selanjutnya saya akan memeriksa ekstremitas. Permisi adik Budi, silakan berbalik lagi. Memeriksa ekstremitas, saya akan melihat panjang kedua ekstremitas atas dan bawah, nampaknya sama panjang dan juga simetris, dan juga tidak ada polidaktili ataupun sindaktili. Oke, selanjutnya saya memeriksa refleks fisiologi dari setiap ekstremitas. Oke, adik Budi silahkan digerakkan, bisa. Oke. Selanjutnya apakah ada keterbatasan gerak, adik Budi bisa menggerakkan ekstremitasnya dengan enak. Oh ya. Selanjutnya setelah itu pemeriksaan telah selesai. Pemeriksaan telah selesai, mari saya akan laporkan dan mengedukasi adik Budi dan juga ibu. Baik Bu, saya sudah melakukan pemeriksaan fisik kepada adik Budi, yang tadi hasil pemeriksaan fisiknya normal ya Bu, tidak ada kelainan fisik ataupun kelainan anatomi di adik Budi. Jadi dari hasil pemeriksaan dari anamnesis kita dapatkan bahwa adik Budi memiliki memar. Tadi pemeriksaan fisik juga didapatkan memar pada ekstremitas, kemudian di siku. Jadi tanpa ada tanda-tanda yang lainnya Ibu ya. Sejauh ini apakah ada pertanyaan Ibu? Oke, baik Ibu, untuk selanjutnya kita mungkin perlu untuk melakukan pemeriksaan tambahan atau lanjutan ya Ibu. Nanti saya akan arahkan Ibu ke area pemeriksaan lanjutan. Terima kasih Ibu.